الحمد لله مولانا الكريم وخالقنا العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita dan kecintaan kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai. Hadir bersama kita orang tua kita Ustaz Haji Shalihin, Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Darmaji, dan juga para hujjah lainnya, para sepuh, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas. Semoga semua senantiasa Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, Allah berikan keafiatan, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur di sore hari ini dapat kembali duduk bersama mengaji dan menuntut ilmu. Setelah kita mengisi dengan membaca Ratibul Imam Al-Haddad, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya, dan kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita niatkan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله ودعاة إلى الخير ودلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وجنته منه سبحانه وتعالى. يا فتاه عليم فتاه عليم فتاه قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Kita sampai pada halaman 21 baris 18. Wa'lam di titik wa'lam. Wa'lam dan ketahuilah anna sesungguhnya al-alim orang yang alim. Disebut orang alim itu orang yang mengetahui ilmu agama, alim. Alladzi yang mana la ya'mal, la tidak ya'mal mengamalkan, bi'ilmihi dengan ilmunya, maslub tercabut, al-fadilah keutamaan, fala maka tidaklah yan bagi pantas, lahu untuknya, an yaghtar bahwa dia tertipu, bima dengan sesuatu atau dengan apa, warada yang diriwayatkan atau yang disampaikan, anillah dari firman Allah, wa an rasulihi dan dari sabda rasulnya, fi di dalam fadlil keutamaan al-ilm ilmu,
Wa'lam dan ketahuilah, artinya di sini Imam Haddad mengatakan, memperingatkan kita, ketahuilah bahwa orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya tercabut keutamaan. Enggak punya kedudukan, enggak punya keistimewaan, punya ilmu tapi dia enggak mengamalkan. Ya, punya ilmu karena dia tidak mengamalkan, ya enggak ada manfaatnya apa-apa. Kayak durian isinya, duriannya besar tapi isinya antak gitu. Punya ilmu, buah ada, tapi nggak ada amalnya, nggak manfaat, tidak bermanfaat. Maka kata Imam Haddad, jangan tertipu. Banyak orang tertipu, orang alim ya. Kita bahas nih minggu lalu ya. Minggu lalu kita bahas tentang keutamaan orang punya ilmu, menuntut ilmu. Orang punya ilmu mulia di sisi Allah Ta'ala, tapi di sini disebutkan orang yang punya ilmu nggak mengamalkan, ya kemuliaannya dicabut sama Allah, keutamaannya diambil. Maka jangan tertipu bima warada anillah wa an rasulihi, dengan apa yang ya disampaikan dari Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya, dari hadis Rasulullah, fi fadlil ilm, di dalam keutamaan menuntut ilmu. Wa yuham nafsahu, dan menyangka nafsahu, dirinya, annahu, bahwa sesungguhnya dia dakhilun, masuk, fi dzalika, di dalam kelompok itu, kelompok yang mendapat keutamaan. Bimujarrad, dengan sahaja ya, al-ilm, ilmu, artinya dengan ilmu aja, jangan nganggep kita udah masuk dapat keutamaan. Jadi tidaklah, kata Imam Haddad, orang mendapatkan keistimewaan, kemuliaan ilmu kecuali setelah dia mengamalkannya. Jadi kalau alim, sealim apapun, 700 kitab di rumahnya, bukan 1, 10, 20, 100, 700 kitab di rumahnya, tapi dia nggak mengamalkan ilmunya, fadhi, kosong, ya sia-sia. Makanya di sini dikatakan, dan menyangka bahwa dirinya annahu dakhil fi dzalik, bahwasanya dia berada di dalam golongan itu. Bimujarrad, hanya dengan ilmu saja, min ghairi amal, daripada ghair, tanpa amal, yaitu beramal. Jadi banyak orang yang mereka menuntut ilmu, mencari ilmu terus dengan sekedar hanya punya ilmu, dia mendapatkan kemuliaan. Enggak, kata Imam. Kemuliaannya karena dia mendapatkan amal itu, manfaat ilmu itu, buah hasil dari ilmunya. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ya, sampai disebut ilmu tanpa amal kayak pohon tapi nggak ada buahnya. Kayak pohon apa misalkan? Pohon yang banyak semutnya, pohon apa ya? Banyak semutnya, buahnya nggak ada, kosong. Merugikan aja misalnya. Jadi ada pohon juga masih ada manfaatnya ya. Manfaat buat air kan, kalau hujan apa. Tapi buat dirinya dia nggak dapat amal apapun. Waqad qala, dan telah qala disabdakan, waqad dan telah qala disabdakan alaihi, atasnya, as-salatu wassalam, oleh Rasulullah salawatullah wassalamu, salawat dan salam atasnya. Ta'allamu, kata Nabi, belajarlah kalian, menuntutlah ilmulah kalian. Ta'allamu, belajarlah kalian, masyi'tum, apa yang kalian kehendaki. Masyi'tum, apa yang kamu kehendaki. Belajar dah ente, apa yang ente mau, bahasanya gitu. Fa wallah, maka demi Allah, kata Nabi, la yagbal, tidak diterima, minkum, dari kalian, hatta ta'malu, sampai kalian mengamalkan. Jadi Nabi berpesan nih di dalam hadis. Kata Nabi, ta'allamu ma syi'tum, belajarlah kalian apa yang kalian mau. Mana ilmu apa aja silakan pelajari semuanya. Tapi itu semua tidak akan diterima sampai kalian mengamalkan. Kalau nggak ngamalin ilmunya nggak akan diterima.
mau banyak juga ilmunya. Ya. Dia tidak akan diterima sampai dia mau mengamalkan. Makanya sedikit kalau diamalkan, jauh lebih barokah. Manfaat pada sirnya, ada barokahnya, ada cahayanya, ada nur. Ada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau biar sedikit ilmu tapi diamalkan. Kemudian di dalam riwayat lain, waqala alaihi salatu wassalam, waqala dan bersabda alaihi atasnya as-salatu wassalam, salawat dan salam atasnya, man izdada, man barang siapa, izdada bertambah, ilman ilmunya, walam yazdad dan tidak bertambah, hudan hidayahnya, amalnya, ketakwaannya, hudan. Makna hudan di sini artinya adalah hidayah, bertambah ya. Bertambah ilmu tapi nggak bertambah hidayah, nggak bertambah taat, nggak bertambah amal. Maka apa dikatakan oleh Nabi? Ya, kata Nabi SAW, lam yazdad, tidaklah bertambah minallah dari Allah illa kecuali bu'dah, dia semakin jauh. Hadis Nabi Al-Imam Al-Ghazali juga menyampaikan ini nih di dalam kitab-kitabnya, dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Hidayatul Hidayah. Nabi bilang man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah ila bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, ketaatannya, amalnya, ibadahnya, lam yazdad minallah ila bu'da. Hakikatnya tidak bertambah apapun dari Allah kecuali dia semakin jauh. Ya orang kan merasa kalau punya ilmu semakin dekat sama Allah. Lah, punya ilmu apa? Punya ilmu sebanyak apapun tapi dia enggak bertambah hidayahnya. Makanya sekarang kalau bicara punya ilmu, banyak orang punya ilmu. Lihat di media sosial berapa banyak orang punya ilmu, tapi apa bertambah taatnya, bertambah ibadahnya. Bertambah musuhnya ya, musuhin orang yang beda dimusuhin, yang salah dimusuhin. Ya kalau yang salah dimusuhin, gimana berdakwah kita sama yang salah? Yang salah kita musuhin, ya gimana kita dakwah sama yang salah? Nggak bisa. Ya. Makanya bertambah ilmu harus bertambah hidayah, bertambah amal, bertambah kesolehan. Ya, ngaji kan ngaji kita buat apa? Buat tambah dekat sama Allah, tambah taat, tambah takut. Kata Imam Abdullah bin Husain al-ilmu khasyah. Ilmu itu adalah ketakutan seluruhnya, sepenuhnya bagi pemilik. Yu'raf bidzaka ahlu. Kita bisa tahu yang mana orang punya ilmu, yang mana enggak. Orang kalau punya ilmu makin takut sama Allah. Kalau orang punya ilmu makin masang dada, bahaya itu. Sombong, apalagi enggak beramal dia. Makanya di sini juga dikatakan wa inna masaral, wa inna dan sesungguhnya saral ilm, jadilah ilmu bitilkal manzilah, dengan kedudukan itu. Dengan itu kedudukan, kemuliaan. Rafi'ah yang tinggi. Indallah, inda di sisi Allah, Allah lafzul jalalah. Artinya di sisi Allah. Lima fihi, lima dikarenakan fihi di dalamnya minal manfaah, daripada manfaat al-ammah yang menyeluruh, yang umum, lijami untuk seluruh, ya, minal manfaah daripada manfaat al-ammah yang umum, lijami untuk seluruh ibadallah, hamba-hamba Allah. Jadi ilmu itu punya kedudukan yang tinggi itu, di mana ilmu itu yang bisa memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Ilmu yang bisa menjadikan orang-orang banyak semakin dekat dengan Allah. Ilmu yang bisa menjadikan orang semakin mengenal Allah. Beruntung banyak ustaz-ustaz saya perhatikan, masya Allah, dakwah istiqomah, nggak pernah ngejelekin orang, wala nyaci maki orang. Tapi apa dakwahnya, dia mengajak orang supaya mengingat Allah. Guru-guru yang mengajak orang mengingat Allah, ilmunya manfaat. Dia dapat keutamaan ilmu yang tinggi di sisi Allah Ta'ala.
Makanya dikatakan wa idza, dan apabila tidak yantafi bermanfaat al-alim bagi orang alim bi ilmihi dengan ilmunya fi nafsihi di dalam dirinya sendiri, fa kaifa maka bagaimana yantafi dia bisa bermanfaat bihi dengan ilmunya itu di ghairihu selain. Jadi kalau kata Imam Haddad, orang yang kalau dia punya ilmu buat dirinya dia sendiri, dia nggak bisa memberi manfaat, dia nggak bisa menjadikan semakin takwa kepada Allah, gimana dia bisa kasih manfaat buat orang lain? Ya kalau ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah, manfaat buat dirinya dia, maka itu akan memberi manfaat buat orang lain. Ya cerita dulu, masyayikhuna guru-guru kita sering cerita. Salah satu ulama didatengin sama ibu-ibu, minta sama minta anaknya supaya didoain atau apa kayak, supaya jangan makan manis-manis lagi, jangan makan gula. Kata Syekh, ini udah datang minggu depan ke sini lagi, datang lagi minggu depan dibawa anaknya. Cuman ngomong gini tuh guru sama anaknya si ibu, nah kamu mulai sekarang jangan makan manis ya, bahaya kalau makan manis terus. Subhanallah, ibunya tiap hari nasehatin, bahasa kita ngomelin. Ya anak masih tetap makan manis, nggak berubah. Nggak taunya si guru baru ngomong, nah kamu jangan manis lagi, makan manis lagi mulai hari ini. Langsung nggak makan manis sampai segitu ibu. Ustaz, caranya Ustaz gimana itu? Ngomong sama anak saya, sampai anak saya langsung dipraktekin sama dia. Kata Ustaznya, ingat nggak ibu datang minggu kemarin? Datang ibu minta tolong, saya minggu kemarin masih makan manis. Itu dari minggu kemarin sampai sekarang saya nggak makan manis. Saya nggak makan manis, saya nggak makan gula, saya nggak makan apa. Sehingga apa? Saya sebelum saya menyuruh orang atau memerintahkan atau mengajarkan orang, saya dulu ngamalin biar apa yang disuruh diperintahkan atau diajarkan manfaat. Jadi itu Ustaz tahu gimana caranya ngasih manfaat buat orang. Ya dia dulu ngamalin, biar orang lain bisa mengamalkannya. Kalau dia nggak ngamalin, gimana orang lain bisa ngamalin? Makanya di sini dikatakan ilmu itu, jadinya ilmu itu dengan kedudukan seperti itu karena memiliki manfaat secara umum buat orang banyak dari hamba-hamba Allah. Nah, apabila ilmu tidak bermanfaat untuk diri pemilik ilmu itu sendiri, gimana ilmu itu bisa jadi manfaat buat orang lain? Kalau yang punya ilmunya aja nggak ngamalin, gimana mau ngajarin orang, nyuruh orang suruh ngamalin? Ya, jadi mulai dari diri kita sendiri. Nah, kemudian di sini dikatakan waqad qala fa'rif min hahuna. Fa'rif maka ketahuilah min hahuna dari ini butlan batalnya atau sia-sianya al-fadilah keutamaan fi haqqin di dalam hakikat man ya'mal wala ya'man ya'lam wala ya'mal. Ini kurang lamnya kebalik. Man ya'lam wala ya'mal. Ya, hakikat ya, man ya'mal wala ya'mal bisa juga, atau artinya fi haqqin di dalam hak man ya'mal, siapa yang ngamalin dan yang tidak ngamalin. Dari sini kan kita bisa lihat orang punya ilmu, yang ngamalin sama yang enggak ngamalin punya perbedaan. Yang ngamalin sama yang enggak ngamalin punya perbedaan. Ya, kalau dibalik lagi man ya'lam wala ya'mal, di dalam apa yang diketahui tapi enggak diamal. Waqad qala dan telah disabdakan alaihi salam. Ada yang punya cetakan lain enggak selain ini kitab? Enggak ada ya, semuanya sama begini ya. Buat bedain ini aja nih. Ntar coba saya bedain. Waqad qala dan telah disabdakan alaihi salam, alaihi salatu wassalam, atas salawat dan salam. Nabi bersabda lagi nih dalam hadis lain, asyaddun nas, asyad itu paling berat ya, paling sulit. Di sini maknanya paling buruk. An-nas manusia. Adaban atau paling berat bisa, paling beratnya
bagi manusia adab, siksa. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Alimun, orang yang alim, lam yanfa'uhu Allah, namun tidaklah yanfa'uhu, bermanfaat untuknya dari Allah, bi'ilmihi, dengan ilmu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling beratnya siksa di hari kiamat bagi orang yang punya ilmu tapi dia nggak ngamalin ilmu. Dia punya ilmu, orang alim, tapi tidaklah beramal untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmunya sama sekali. Orang yang seperti ini buruk siksanya, paling berat. Kullum fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wajah. Dan orang yang alim dengan ilmunya tapi dia tidak mengamalkan, kata Imam Ibn Ruslan, mu'adzabun, dia akan disiksa min qabli ubadil wajah, sebelum budak berhala disiksa. Orang yang nyembah berhala belum disiksa, orang alim dulu disiksa. Ya, hakata. Wa kana alaihi salatu wassalam, wa kana, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'id, minta dijauhkan billah, dengan Allah. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar dijauhin dari sifat apa? Min ilmin, dari ilmu. Dari ilmu yang apa itu? La yanfa', tidak bermanfaat. Jadi Rasulullah aja dalam doanya sudah minta dijauhin daripada ilmu yang tidak, wa qalbin la yakhsha, dan hati, wa qalbin, dan hati, la yakhsha, tidak khusyuk, tidak takut, tidak tunduk. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min du'a'in la yustajab, wa min amalin la yurfa'. Doanya Nabi, ya Allah jauhkan saya dari ilmu yang enggak manfaat. Nabi Muhammad agak kurang manfaat ilmunya, nyuruh orang bangun malam, Nabi bangun malam semalaman. Bahkan beratnya buat Nabi lebih daripada buat orang biasa. Buat kita bangun malam sunnah, buat Nabi wajib. Buat kita ya, amalan sunnah, buat Nabi wajib. Bayangin. Nabi segitunya aja minta sama Allah, ya Allah jauhin, ngajarin kita ya, Nabi mendidik kita supaya minta sama Allah, ya Allah jauhin daripada ilmu yang saya tahu tapi nggak manfaat. Ya Allah jauhin saya dari hati yang nggak khusyuk, biar sholatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk. Walaysa indal alim, dan tidaklah indah di sisi al alim, orang yang alim, alladzi la ya'mal, yang mana tidak mengamalkan, bi ilmihi, dengan ilmunya, illa surah, kecuali dia hanyalah gambar. Al ilm, ilmu, cuma gambar, warasmuhu, dan seperti lukisan. Jadi kata Imam Ahmad, tidaklah orang yang alim, orang alim punya ilmu, alladzi la ya'mal, tapi dia tidak mengamalkan bi ilmihi, dengan ilmunya, illa, kecuali dia itu bagaikan gambar aja, menggambar foto kita bilang. Orang alim yang enggak ngamalin ilmunya cuma bagaikan foto doang, udah dipajang begitu aja. Ya. Atau lukisan kalau bahasa kita. Duna makna wa haqiqah, duna, tanpa makna, makna hidup. Wa haqiqah, dan hakikatnya hidup. Orang alim, mana maknanya orang alim yang mengamalkan, hakikatnya orang alim yang mengamalkan. Ya orang alim enggak ngamalin, itu pun gambar rupanya. Makanya kita perlu hakikat, jangan cuma gambar. Surah la syai' fil surah. Murid haqiqah, laisa surah. Kita pengen hakikat, bukannya cuma gambar aja. Gambar manusia gambar. Salat manusia punya gambar, gambar orang salat. Dia ruku, dia sujud, tapi kita pengen hakikatnya salat. Ruku hatinya, sujud hatinya. Kita pengen manusia itu punya hakikatnya. Orang alim, dia nggak ngamalin ilmunya, cuma lupa
Pak, bukan hakikat. Dulu ada kita punya teman datang ke guru mulia Habib Umar. Saya punya guru Habib Umar datang. Biasa deh orang-orang kan suka pada pengen minta foto. Ya, ngomong deh tuh kalau pakai bahasa Arab, Habib Nuril Surah. Habib kita pengen foto bareng. Nuril Surah, kami pengen gambar, ambil gambar. Kata beliau, Nuril Surah, Nuril Habib. Kita hidup, jangan cuma mau gambar doang, hakikatnya mana? Dekat, barengan, bukan cuma gambar, hakikatnya. Dekat sama orang soleh, bukan cuma foto, hakikatnya. Ilmu yang kita punya bukan cuma sekedar seperti foto, tapi hakikatnya. Ya Allah bertaufiq hatta nafiq min al-haqul fariq. Kemudian di sini dikatakan kama qala ba'dus salaf, sebagaimana dikatakan ba'dus salaf, sebagian para salafus saleh rahimahullah, semoga Allah merahmati alaihim atas mereka. Al-ilmu yahtif bil amal, ilmu itu menghubungi amal. Menyambungkan, ilmu itu menyambungkan dengan amal. Fa in ajabahu, maka apabila dijawabnya, wa illa irtahal, kalau tidak dan kalau tidak pergi. Telepon nih, ini salafus saleh loh. Gambarannya, ucapannya kayak zaman sekarang. Kita datang manggil sama orang misalkan ke rumahnya. Manggil orang. Siapa? Bang Malik misalkan. Kalau nggak dijawab, pergi itu orang ditik. Ilmu itu memanggil orang untuk beramal. Kalau udah dipanggil untuk beramal, ilmu itu tidak dijadikan bahan untuk dia beramal, dia pergi, itu ilmu hilang. Sampai ingat guru saya waktu ngajarin dulu, biar sedikit nih yang kita ngaji, amalin dulu, biar itu jadi barokah. Sampai ente tua, insya Allah, kalau ente selalu ngamalin, nggak bakal hilang. Belajar sholat duha, ilmu, amalin sholat duha jangan ditinggal. Biar sampai tua nggak lupa itu ilmu. Ada salafus saleh begitu. Ani yartahil minhu, ilmu itu pergi darinya. Ani maknanya yartahil, pergi, minhu darinya. Apa yang pergi darinya? Kalau ilmu udah ngehubungin pemiliknya supaya beramal namun nggak dijawab, makanya dikatakan yartahil minhu, pergi darinya ruhnya ilmu. Wa nuruhu, dan cahayanya ilmu. Wa barakatuhu, dan keberkahan ilmu. Biar kata dia punya ilmu banyak, tapi ilmunya nggak ada cahaya, nggak nyinarin orang, nggak menerangkan hati orang. Biarpun punya ilmu banyak, kalau dia nggak ngamalin, nggak ada barokah. Biarpun ilmunya banyak, kalau dia nggak ngamalin, nggak ada barokah. Kita bahas beberapa waktu lalu di sini juga di kitab Imam Haddad. Dulu orang kalau gimana, orang kalau dia ahli maksiat, dia ngajarin orang, bagaimana orang bisa dapat ketaatan, dapat ibadah? Dia maksiat. Dia dengan dia ngajarin orang, dia maksiat. Apa yang dilakukan dalam pembelajarannya, dia maksiat. Ya gimana? Makanya kalau di majelis kita suka pisahin laki perempuan, biar kita jangan ngaji yang laki liatin perempuan, ustadznya juga jangan. Saya waktu bikin pengajian di sini nih, ditegur sama Habib Muhammad Al-Haddad, jangan gini majelis malam Sabtu. Akhirnya kita pisah perempuan. Kadang-kadang orang itu maunya deket-deket aja lah, berkata ibu juga. Dulu si Ram pengen lihat Habib, deket pengen lihat Habib lah, ada tempatnya. Biar jangan, ustadznya juga jangan maksiat, biar ilmu yang disampaikannya barokah, manfaat. Ustadznya ngajarin jangan apa namanya, jangan berbuat dosa, jangan maksiat. Tapi ustadznya juga maksiat, ya ilmunya nggak barokah, ilmunya nggak manfaat. Kadang kita yang memaksakan sendiri itu akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, jadi di sini dikatakan seperti cahayanya ilmu, rohnya ilmu, nurnya ilmu,
berkahnya ilmu pergi. Wa masuratu, dan adapun rupanya ilmu, fala tartahil, enggak akan pergi. Kealiman ilmunya nih, kealimannya dia, gambarnya ilmu enggak bakal pergi. Bal tabqa, bal akan tetapi tabqa bakal tersisa muakkadah untuk memastikan lil hujjah, untuk menjadi hujjah. Alal alim, atas orang yang alim, asu, yang buruk tersebut. Jadi ilmunya masih tetap tersisa, tapi jadi apa? Bukan ilmu jadi cahaya penerang buat hati orang, enggak. Ilmunya jadi hujjah buat dia, supaya nanti di hari kiamat ente punya ilmu tapi ente enggak mengamalkan ilmu, jadi hujjah di hadapan Allah. Tsumma in kana, maka apabila hadzal alim, ini orang yang alim, ya'lam ilmuhu, yu'allim ilmu, mengajarkan ilmunya annas, untuk orang banyak, wa yanfa'uhum, dan memberi manfaat kepada mereka bihi, dengan ilmunya, kana bimanzilati syum'ah. Ya, ini apa? Maka apabila sini tsumma in kana wahya tahtarik, tapi dia ngebakar diri dia sendiri. Dari Imam Haddad. Jadi orang alim, dia ngajarin ilmunya buat orang banyak ngambil manfaat dari dia, mengamalkan ilmu yang disampaikannya, tapi dia sendiri nggak ngamalin ilmunya, jadi dia bagaikan lilin terbakar, dirinya terbakar. Ya orang semua dapetin cahayanya, tapi dia terbakar. Yang beratnya itu aja. Ya, jadi manfaat buat orang banyak, dirinya berkorban. Dikasih lagi perumpamaan, wakal ibrah, seperti jarum jahit. Taksun nas, ya. Jarum menjahit, taksun, memberikan pakaian, jadiin pakaian nas buat orang banyak. Menutupi aurat orang banyak kan, gara-gara jarum orang jadi ketutup auratnya kan. Tapi apa? Wahya ariyah, tapi dirinya dia sendiri itu jarum telanjang, enggak ada jarum pakai baju. Ini perumpamaan ya. Perumpamaan Allah jauh lebih indah. Perumpamaan Allah jauh lebih mathalul ladzina hamilu tawrat wa lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Banyak tuh. Walillahil mathalul a'la, dan untuk milik Allah perumpamaan yang jauh lebih tinggi, lebih indah. Tapi ini lihat, Imam Haddad kasih perumpamaan, ya benar juga. Jarum bikin baju buat orang sampai ketutup auratnya, manfaat buat orang banyak. Tapi dirinya dia sendiri itu jarum, kagak pakai baju, telanjang. Kayak lilinnya hayain orang, tapi dirinya sendiri terbakar. Orang alim ngasih petunjuk buat orang banyak ngamalin, tapi dirinya nggak ngamalin. Di perumpamaan seperti itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ata'muruna, kamu memerintahkan annas, manusia, bil birri, untuk berbuat kebaikan, wa tansawna, dan kamu melupakan anfusakum, diri kamu sendiri, wa antum, dan kamu tatlunal kitab, membaca Al-Qur'an, afala ta'ilun, maka tidaklah kalian berakal, tidaklah kamu berakal. Jadi Allah ingetin, atamuruna nasal bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Ente ngajakin orang, merintahin orang berbuat kebaikan, tapi ente lupa sama diri ente sendiri gimana. Dalam wafil hadis, fi itu ya, itu bukan tak marbut atau fi. Ya, wafil hadis itu boleh dicoret, bukan wafatul hadis, wafil hadis. Innahu, sesungguhnya, yu'maru, diperintahkan, bil alim, dengan orang alim, ilan nar, ke api neraka. Orang alim disuruh seret dia ke neraka, diperintahkan ke neraka. Fatakhruju am'ahu, itu disiksa di dalam api neraka. Fatakhruj, maka keluar tuh am'ahu, am'ah isi perut, usus, disiksa sama Allah, keluar.
Fayadur dibawa sama dia, dibawa mengelilingi, biha dengannya itu dibawa atau digotong isi perutnya dia. Finnar di dalam api neraka. Ada orang alim nanti di hari kiamat disuruh sama Allah Ta'ala masukin dia ke neraka. Ini orang alim dia bawa isi perutnya dia sendiri sambil digotong masuk. Muterin api neraka Allah. Kama yadurul himar, sebagaimana yadur memutari al-himar keledai birraha, ya. Tahu raha itu tempat gilingan dulu. Kalau orang Arab ngegiling adonan pakai binatang. Jadi yang disuruh muter ngegilingnya itu unta atau enggak himar. Himar itu keledai. Disuruh tuh seperti keledai yang muterin gilingan. Jadi muterin neraka. Orang alim yang dia sambil bawa isi perutnya dia sambil muterin. Fayatufu bihi ahlun nar. Maka ahlun nar muterin dia juga nih. Dilihat kenapa nih orang? Fayaquluna lahu. Maka semua ahli neraka nanya sama dia, "Mabika, apa yang terjadi padamu?" Ya. Mabika, mabalika, apa yang terjadi padamu? Fayaqulu inni. Maka dia berkata, ini sesungguhnya aku kuntu dahulu amir bil khair. Aku memerintahkan orang dengan kebaikan. Aku memerintahkan orang dengan kebaikan. Wala ati, tapi aku tidak melakukannya, tidak mengerjakannya. Wa anha, dan aku menghalangi, melarang anisyar daripada perbuatan buruk dosa. Wa ati, dan aku melakukan. Fil hadis, ya, disebutkan dalam hadis. Jadi ada orang nanti disiksa sama Allah di hari kiamat bawa isi perutnya sendiri di dalam neraka. Siapa? Orang alim. Karena dia ngajakin orang berbuat baik, dia nggak lakuin. Dia ngalangin orang berbuat dosa, dia malah kerjain. Qultu, aku, menurutku, kata Imam Haddad. Wa hadzal alim, dan ini orang yang alim, alladhi, yang mana ya yu'allimun nas, mengajarkan orang. Wala ya'mal, dan tidaklah dia beramal. Khasir, orang yang rugi. Wa amruhu, dan perkara hidupnya fi ghayah, di pangkal al-khatar, bahaya, di ujung bahaya. Walakinnahu, dan akan tetapi dia ahsanu halan. Ahsan, kata ini pendapat Imam Haddad. Imam Haddad bilang, tapi orang yang alim, dia ngajarin orang melakukan kebaikan, walaupun dia nggak ngerjain, itu rugi. Tapi orang yang kayak gini masih lebih baik. Ahsanu halan, lebih baik. Ya, minnalladzi, daripada orang-orang yang la ya'mal, tidak mengamalkan, wala ya'lamun, wala yu'allimun nas, dan juga tidak mengajarkan orang. Fa innahu, maka sesungguhnya dia khasir min kulli wajh. Khasir, maka sesungguhnya dia khasir, rugi, min, dari kulli, segala wajhin, arah. Orang yang alim, dia nyuruh orang mengamalkan, walaupun dia nggak ngamalin, masih lebih mending dari yang alim tapi nggak ngajarin orang, nggak ngamalin. Orang yang alim ngajarin orang tapi dia nggak ngamalin, masih lebih mending dari yang alim nggak ngajarin orang, nggak ngamalin juga. Nah, ini lebih parah. Karena apa? Ruginya dari segala arah. Ngajarin orang enggak, ngamalin enggak. Kalau yang alim masih ngajarin, masih dapat. Makanya dulu dengan ini ada orang datang ke orang soleh bilang, Ana mengajar orang, saya mengajar orang, walakinni a'si, tapi saya bermaksiat. Saya menyuruh orang berbuat baik, tapi saya masih bermaksiat. Tapi saya cinta, kata dia, orang berbuat kebaikan. Saya ngajarin orang, saya bimbing orang, saya cinta, saya senang orang berbuat kebaikan. Bahasanya kalau kata kita, udah saya jatuh di lubang, kamu jangan jatuh di lubang, ngasih tahu, kamu lewat jalan lain, saya udah jatuh di lubang ini nih. Kan yang lebih manfaat. Apa yang nggak ngasih tahu sama sekali, itu ada lubang di situ. Dia tahu itu ada lubang, dia nggak mau ngasih tahu, biar orang jatuh. Makanya di sini dikatakan apa? Makanya di sini dikatakan, ya,
dari segala arah, wa halik, dan dia hancur ala kulli hal, atas segala keadaan. Idz lam yabqa, di mana lam yabqa, tidak tersisa fihi, di dalamnya khair, kebaikan, wala nafa, dan tidaklah tersisa manfaat albattah sedikit pun. Wa akhsha, dan aku khawatir, kata Imam Haddad, an yakuna, dia menjadi minal ladzina qalu, dari golongan orang-orang yang qala fihim, dikatakan fihim, di dalamnya, alaihi salam, atas Nabi salawat dan salam. Nabi bersabda nih, hadis ini, yu'maru, diperintahkan, bi agwamin, dengan orang-orang, min hamalatil Quran, dari yang membawa Al-Quran, ilan nar, masuk ke dalam api neraka, qabla abadatil awthan, sebelum budak berhala dimasukkan ke dalam. Aku lebih khawatir orang yang membawa Quran dimasukkan ke dalam api neraka sebelum orang yang menyembah berhala. Nah ini Nabi SAW lebih khawatir sama sekali. Fayaquluna yabda'u bina qabla abdatil asnam. Maka mereka berkata, yabda'u bina, dimulai dari kami, qabla, sebelum abdatil asnam, sebelum penyembah berhala. Fayuqalu lahum na'am, maka dikatakan kepada mereka, iya, laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Maka dikatakan, laisa, tidaklah, man ya'lam, orang yang mengetahui, kaman la ya'lam, seperti orang yang tidak mengetahui. Orang yang mengetahui sama orang yang enggak mengetahui beda. Fa in kana al-alim, maka sesungguhnya apabila alim ini, orang yang alim, maka kaunuhu, bersamaan kaunuhu, dianya, la ya'mal, tidak mengamalkan, wala ya'lam, dan tidak mengamalkan, yad'u ila syarr, dia mengajak orang pada keburukan. Wa yaftah lil 'amah, dan membuka pintu, lil 'amah, untuk umum, untuk orang banyak, abwab ta'wilat, pintu-pintu penafsiran sendiri, warukhas, dan menggampangkan, wa yulqinuhum al-murkhadda'at, dan seakan-akan membisikkan mereka al-mukhadda'at, tipuan-tipuan, wal hail, dan celah, allati yakhrujuna biha, yang mana mengeluarkan dengannya, minal huquq, daripada hak-hak. Jadi kalau orang alim, dia nggak ngajarin, dia membuka pintu orang jatuh dalam keburukan, yad'u ila syarr, orang jatuh pada keburukan, membuka pintu kejelekan, membuka pintu orang menggampangkan. Sebab dia nggak mau ngajarin, dia nggak mau nyampein, dia nggak mau ngasih tahu. Ya, jadi yang alim ngasih tahu lebih baik, walaupun dia nggak mengamalkan, daripada yang alim tapi dia nggak mau ngajarin ilmunya. Ya kan ada orang, saya mau di rumah aja, ilmu mondok tahunan, saya mau di rumah aja, mau keluar, mau ibadah lah. Khuruj ya akhi, keluar, sampein ke orang banyak, jangan sampai orang banyak tertipu. Anta indakal ilm, kamu punya ilmu di sisimu. Ya. Allatina alaihim, ya, minal huquq, yang mana dari hak-hak, allati, yang mana, alaihim, atas mereka, wa yatawassaluna biha ila ahadhi quwwin nas, wa yatawassalun, dan menyampaikan biha, dengannya, dengan ketidakmauan dia menyampaikan ilmunya, ila akhdhi huquqin nas, kepada mengambil hak-haknya orang lain. Bahwa syaitanin marid, maka dia seperti syaitan, yang buruk, yang fajir, mu'anidun lillah, memusuhi Allah, bertentangan dengan wa rasul dan rasul. Qad istakhlafahu syaitan, telah menjadikannya dia adalah khilafahnya syaitan, penerusnya syaitan. Wa ja'alahu na'iban, dan dijadikannya orang yang seperti itu na'iban, wakil, anhu, daripada syaitan, fil fitnah, di dalam menyebar fitnah, wad dhalalah, dan menyebar kesesatan. Sekarang berapa banyak alim yang jadi masalah, alim yang jadi keributan, alim ngerti ilmu, ya, wal igwa, ya, dan wad dhalalah, dan kesesatan, wal igwa, ya. Wa huwa indallah, dan dia di sisi Allah, minal ladina, seperti
Syabbahum bil hamil. Ya syabbahum yang diperumpamakan, dimiripkan. Ya, syabbahum yang digambarkan seperti apa? Bil hamil, seperti keldai. Wal kilab, dan juga seperti binatang wa wa indallah. Kita sambung di minggu yang akan datang. Jadi orang yang kalau alim nggak ngamalin ilmunya itu diperumpamain seperti apa? Seperti himar.